Halo kaum rebahan, apa kabar nih? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Sebelum masuk ke alur ceritanya, perkenalkan dulu gua bapaknya bocah berinisial F. Kalau yang mau kenal, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Di video pertama ini, gua mau ngebahas film Homefront yang dibintangi oleh Jason Statham yang dirilis pada tahun 2013. Film ini berasal dari novel Chuck Logan dan naskahnya ditulis oleh Sylvester Stallone. Film ini menceritakan tentang seorang mantan agen DIE pindah ke kota kecil bersama anaknya, namun harus kembali berurusan dengan pengedar obat terlarang. Sebelum gue ceritain, lu harus sabrek dulu, karena sabrek lu berarti buat gue. Ingat ya, sabrek. Film diawali dengan segerombolan geng moge yang sedang menuju ke sebuah kafe. Di sini Jason Statham berperan sebagai broker yang menyamar masuk ke geng motor yang dipimpin oleh Danny, si bandar narkoba, dan Jojo anaknya. Broker menyamar sebagai Dalton untuk membongkar jaringan narkoba mereka. Malam itu broker dibawa oleh Danny dan anaknya ke tempat pembuatan narkoba dan mereka akan melakukan transaksi yang sudah diatur oleh Dalton, di mana saat itu sebagian polisi sudah berada di TKP. Tidak lama setelah itu, polisi langsung melakukan penggerbekan dan saat itu langsung terjadi baku tembak. Danny saat itu langsung mengetahui Dalton sebenarnya, bahwa Dalton adalah anggota polisi yang menyamar. Danny pun langsung berteriak mengatakan, "Si anjing, nipu aing sia." Danny kemudian mengajak anaknya kabur membawa mobil. Saat broker keluar dari tempat itu, salah satu anggota polisi meminta broker untuk jangan bergerak dan mengangkat tangan. Namun komandan mereka Randy langsung berteriak, "Jangan, dia menyamar, turunkan senjata kalian." Tiba-tiba markas Danny meledak dan saat itu Danny dan anaknya kabur menggunakan mobil. Namun broker langsung mengejar mereka menggunakan motor. Mereka dapat dihentikan oleh broker dengan menabrakkan motornya ke arah mobil Danny sambil menembak motornya hingga meledak. Danny yang merasa kesal lalu mengatakan, "Kunaon sia nipu aing, anjing," dan broker memborgol tangan Danny. Jojo kemudian keluar dari mobil dan tak terima, lalu akan menembak broker. Namun saat itu broker sudah mengarahkan pistolnya ke arah kaki Jojo dan meminta dia untuk menjatuhkan senjatanya. Jojo yang mengacuhkan omong broker pun langsung menembak kaki Jojo. Namun Jojo masih melakukan perlawanan dengan mengambil pistol dalam bajunya. Tapi anggota polisi yang sudah berada di TKP langsung menghujani Jojo dengan timah panas dan Danny melihat anaknya dihujani 47 peluru di depan matanya. Danny tidak terima dan mengancam akan membunuh broker dan anaknya. Broker saat itu langsung pergi karena kecewa dengan timnya karena membunuh Jojo yang sudah tidak memiliki senjata. 2 tahun kemudian broker dan anaknya Maddie memutuskan untuk pindah ke kampung halaman istrinya di Rayville, LA. Hari pertama Maddie di sekolah, dia mendapatkan masalah, di mana seorang anak bernama Teddy dipukul dan ditendang oleh Maddie sampai hidungnya mengeluarkan darah setelah Teddy mengambil topinya. Orang tua Teddy dan Maddie pun dipanggil ke sekolah karena kesalahan anak mereka. Broker kemudian menemui guru psikolog yaitu Susan. Susan memuji keberanian anaknya dan Susan mengetahui bahwa ibu Maddie baru saja meninggal. Orang tua Teddy yang bernama Jimmy dan Casey sangat marah. Jimmy kemudian berkelahi dengan broker setelah dikomporin istrinya. Namun Jimmy langsung KO. Casey saat itu tidak terima karena suaminya kalah. Dia kemudian meminta bantuan kakaknya yang bernama Gator untuk mengancam dan menghajar broker. Lalu Gator menyanggupinya. Gator adalah salah satu bandar narkoba yang berkedok bengkel reparasi perahu. Saat broker mengisi bahan bakar untuk menjemput anaknya, kemudian ada 2 orang pria suruhan Gator yang menghampirinya. Terjadilah perkelahian antara broker dan 2 pria itu. Dan dengan gampang broker mengalahkannya. Saat tiba di sekolah, broker menemui Susan untuk membantunya menyiapkan pesta ulang tahun untuk Maddie. Pada saat broker dan anaknya berkeliling dengan kuda, Gator kemudian menyusup ke rumah broker dan dia menusuk ban mobil broker. Dia terkejut saat melihat arsip broker bahwa broker adalah mantan agen DIE. Gator akhirnya tahu bahwa brokerlah yang menangkap Danny 2 tahun lalu. Gator kemudian minta bantuan kepada PSK-nya yaitu Cheryl untuk memberikan berkas broker ke pengacara Danny untuk mengajak kerjasama dengan Danny. Namun sebelum Cheryl menyerahkan berkasnya, Gator dan Cheryl melakukan pemocelan dulu.
Pengacara itu kemudian meminta Cyrus, si pembunuh berdarah dingin, untuk membunuh broker dan anaknya setelah mendapat perintah dari Danny saat ditemui di penjara. Cyrus kemudian menemui Cheryl di sebuah kafe untuk menanyakan keberadaan broker. Pada saat malam hari, broker mendapat telepon dari mantan atasannya dulu, yaitu Randy. Dia memberitahu broker bahwa Cheryl, mantan anak buah Danny, sedang berada di Rayville. Cheryl pernah ditangkap 2 kali karena menyelundupkan narkoba. Broker kemudian meminta foto Cheryl kepada Randy. Esok harinya, saat Gator dan Cheryl sedang sarapan, mereka terkejut karena kedatangan broker. Cheryl terlihat panik, tapi Gator malah mengatakan, "Bakal menarik ya." Broker kemudian mengingatkan kepada Gator, "Tong ngalibatkan anak aing, ngamun aya masalah jeung aing." Setelah itu broker kemudian langsung ke gudang milik Gator dan mengecek kebenaran yang diceritakan oleh Tido dan Randy. Broker kemudian menemukan banyak narkoba yang siap diedarkan. Dia kemudian membuat jebakan dengan menggunakan bolam yang diisi bensin, yang jika dihidupkan maka bolam-bolam tadi akan meledak dan akan membakar gudang Gator. Namun broker ketahuan oleh ketiga anak buah Gator dan dia dipukuli menggunakan linggis. Broker pun diikat dan dipukuli sampai babak belur. Akhirnya broker bisa melakukan perlawanan dan membunuh 3 anak buah Gator. Setelah kejadian itu, broker kemudian mengajak anaknya untuk pindah karena khawatir akan terjadi sesuatu pada anaknya. Di lain tempat, Cheryl membawa Cyrus ke tempat Gator dan bersiap menuju ke rumah broker menggunakan speedboat. Namun Gator tidak ikut. Setelah mereka memasuki halaman rumah broker, keadaan sedikit mencekam. Tido mengetahui keberadaan mereka saat sedang memindahkan kuda ke dalam mobil. Kemudian Tido bersembunyi di kandang kuda. Tido lalu berkelahi dengan anak buah Cyrus dan membunuhnya. Tido kemudian langsung menghidupkan klakson mobilnya untuk memberitahu tanda ke broker. Broker kemudian menyadari bahwa ada bahaya di luar. Tido terus membunyikan klakson sehingga anak buah Cyrus mengetahuinya lalu menembak Tido. Broker yang sudah menyiapkan pistolnya kemudian meminta Maddie bersembunyi. Anak buah Cyrus langsung ditembak oleh broker saat membuka pintu rumahnya. Karena mendengar suara tembakan itu, Maddie histeris dan keberadaan Maddie diketahui oleh anak buah Cyrus. Namun Maddie berhasil selamat. Broker masih melakukan baku tembak dengan Cyrus dan anak buahnya. Maddie terus berlari ke arah dermaga, di mana Cheryl sedang menunggu di sana. Ternyata salah satu anak buah Cyrus melihat dan mengejarnya. Satu persatu anak buah Cyrus tewas. Namun broker harus baku tembak dengan Cyrus. Broker yang melihat Cyrus berada di depan mobil, broker kemudian menembaki lampu mobil itu dan pecahannya mengenai Cyrus. Broker kemudian mengejar anak buah Cyrus yang mengejar Maddie ke arah dermaga. Broker lalu menembak kepalanya saat dia akan menembak Maddie. Tak lama Cyrus yang masih hidup langsung menyerang broker dengan tangan kosong. Broker kemudian meminta Maddie untuk lari. Maddie kemudian berlari ke arah dermaga dan meminta pertolongan kepada Cheryl. Cheryl kemudian membujuk Maddie agar mau ikut dengannya. Namun Maddie curiga dan tidak mau ikut sehingga dipaksa oleh Cheryl. Sedangkan broker masih berkelahi dengan Cyrus dan akhirnya Cyrus mati dengan tusukan pisau hingga berkali-kali. Broker kemudian menghampiri Maddie dan dia terkejut karena Maddie sudah dibawa oleh Cheryl ke atas speedboat. Broker mencoba mengejarnya, namun tidak bisa. Polisi kemudian datang dan broker meminjam ponsel polisi untuk menelpon Maddie dan menanyakan tempat Maddie berhenti. Maddie kemudian memberitahu ayahnya, "Kami berhenti di sebuah gudang, Dad." Broker kemudian langsung pergi menggunakan mobil polisi karena broker sudah tahu tempat itu adalah gudang milik Gator. Cheryl dan Gator bertemu di sana dan Gator marah-marah. "Kunaon maneh bawa budak ieu?" Mereka kemudian bertengkar adu mulut hingga tidak lama Casey dan Jimmy pun datang. Casey kemudian mendengar suara dari dalam gudang, lalu Casey menyalakan lampu dan gudang pun meledak. Casey kemudian menyelamatkan Maddie. Gator melihat gudangnya terbakar, kemudian memarahi Casey. "Gara-gara maneh ieu?" Namun Casey menjawab, "Aing teu ngarepkeun seperti ieu." Gator yang emosi kemudian tidak sengaja menembak Casey. Gator kemudian pergi membawa Maddie. Saat mereka pergi, mereka kemudian berpapasan dengan broker. Broker lalu putar balik dan mengejar Gator. Polisi yang mengetahui bahwa Gator akan melewati jembatan, kemudian meminta petugas jembatan untuk menutup jembatan. Namun Gator berhasil melewati jembatan itu
Dan broker hanya setengah dari mobilnya yang melewati hingga membuat mobil broker terguling di atas jembatan. Gator kemudian menghampiri broker yang masih ada di dalam mobil dan akan membunuhnya. Namun Medi yang ikut turun dari mobil berteriak, "Sian tak perlu ngalakukan eta," ucap Medi. Namun Gator mengarahkan pistolnya ke Medi dan meminta Medi untuk kembali ke mobil. Dan ternyata broker sudah keluar dari mobil dan mulai memukul Gator hingga babak belur. Broker yang berniat membunuh Gator dan menodongkan pistol di kepala Gator kemudian tidak jadi karena broker melihat Medi. "Sia diselamatkan kumanehna," ucap broker ke Gator dan menyerahkan Gator ke polisi. Setelah kejadian itu, broker kemudian membusuk Denny dan berkata, "Sampai jumpa di luar, Denny. Aku akan menunggumu." Dari video ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menyelesaikan masalah tidak harus dengan kekerasan dan dendam malah akan berkeruh keadaan. Satu lagi, jangan pernah menggunakan barang-barang haram itu ya guys. Itu sangat berbahaya. Oke, sekian alur cerita Homplon. Kalau gua salah atau gua ada kekurangan, maafin ya. Jangan lupa like, komen, dan sabrek biar gua semangat. Ingat sekali lagi ya, sabrek, sabrek, sabrek.